Perkenalkan, nama saya Livia Snarso, asal saya dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya sekarang mahasiswa semester 7 dan kepercayaan saya adalah agnostik. Halo teman-teman, nama saya Siras Adis Saugi, asal Surabaya. Sekarang saya sebagai pelajar di Universitas Ciputra semester 3. Kepercayaan saya sekarang agama Islam. Nama saya Florencia Ignes, asal saya Surabaya. Kesibukan saya saat ini adalah bekerja dan agama saya adalah Kristen. Saya Aan Ansori, aktivis Gus Durian Jombang. Saat ini menjabat sebagai koordinator jaringan Islam anti diskriminasi Jawa Timur. Sehari-hari saya mengajar sebagai dosen mata kuliah Religion dan Pancasila di School of Entrepreneurship and Humanities di Universitas Ciputra, Surabaya. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Samuel Ismayanto, saya pendeta Kristen Protestan. Saya bergereja di Gereja Kristen Indonesia Citraland, Surabaya. Salam kenal. Makan bubur diaduk atau enggak diaduk? Diaduk. Belum pernah makan bubur. Diaduk. Berapa lama waktu tidur dalam satu hari? Dalam satu hari jangka saya tidur yaitu 6-7 jam. 7 jam. 8 atau 10 jam. Berapa lama waktu main sosial media selama total satu hari? Total 1 hari 3 jam. Mungkin kalau diakumulasiin sekitar 3 jam, 4 jam. Kalau di total seharian bisa mencapai 5-6 jaman. Jenis konten apa yang paling sering dibuka? Fashion. Yang paling sering saya buka kontennya tentang film, sinematografi seperti itu. Instagram foto-foto kucing lucu. Pernah nggak nemu video yang kayak gini? Hampir menginjak 3 tahun, hati ini tak kunjung ada yang bermuara. Bukan artinya kau tak laku dan tidak pantas mencicipi cinta. Seribu cara buat dirimu terlihat mempesona, tapi kau menderita. Memperoleh hikmat itu jauh melebihi memperoleh emas. Jauh lebih dapat diandalkan dalam masa krisis. Kalau emas itu bisa naik nilainya. Ketika dunia mengalami depresi ekonomi, hikmat Allah semakin berharga di saat kita dirudung masalah. Karena itu siapa mengumpulkan hikmat sebelum waktunya, orang itu lebih aman daripada keluarga yang menyimpan investasi termasuk logam mulia. Nilainya nyata, nilainya kekal, nilainya permanen. Karena itu apa yang hendak saya bagikan saat ini dengan pertolongan Roh Kudus. Saya yakin setiap ayat akan merevolusi hidupmu kalau Anda taruh dalam hati dan lakukan dalam kehidupan. Makanya Amsal tidak boleh berhenti dalam benak pikir dan hati kita. Amsal itu untuk kehidupan. Tuhan mau agar jalan hidup Anda diberkati, yang mau katakan amin. Tuhan mau Anda mengalami victory atau kemenangan, katakan amin. Ada yang pernah, ada yang enggak. Ada yang pernah saya lihat, ada yang tidak. Pernah. Dari respon teman-teman tadi kita bisa sama-sama tahu bahwa ternyata sosial media ini punya waktu yang cukup banyak kita habiskan dalam satu hari. Tadi kita bisa dengar minimal 4-5 jam kita habiskan untuk bermain sosial media. Entah kita mendapatkan informasi, mendapatkan hiburan, atau juga hal-hal lain. Termasuk juga berkaitan soal kebenaran dan agama. Nah sebenarnya apa itu sih internet religion? Apa sih kebenaran yang kita mau sama-sama dapatkan dalam internet dan sosial media? Nah kita akan sama-sama simak materi yang akan disampaikan oleh Gus Aan dan juga Pendeta Samuel. Selamat siang, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya.
sewaktu dalam perjalanan ke sini, saya teringat apa yang saya lakukan 1 minggu sebelumnya. Di kelas religion, saya menyodorkan satu liputan dari BBC. Saya menyebutnya sebagai RoboGuard. RoboGuard itu ada perkembangan baru dewasa ini di mana teknologi memungkinkan kita semuanya untuk menciptakan, mengkreasikan teknologi itu sebagai sesuatu yang masuk pada simbol-simbol keagamaan. Yang menarik di video itu adalah di Katolik ini, seorang santo dan itu robot, kemudian ia ditanya oleh ini, apakah saya masuk surga? Apakah surga itu ada? Lalu robot itu menjawab selayaknya ia seorang pendeta, selayaknya ia seorang romo. Jadi menurut saya internet religion itu tidak hanya ada dalam wacana, tetapi memang benar-benar menyentuh dan berdialektika dengan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan religiusitas seseorang gitu sendiri. Nah, tetapi di sisi yang lain ada banyak kekhawatiran dari mahasiswa saya. Rata-rata ngomong bahwa saya nggak bisa, Pak. Kemudian tiba-tiba saya diberkati oleh seorang robot meskipun ia melakukan praktek-praktek religiusitas seperti itu. Lalu aku bertanya, bukankah itu sama saja dengan apa yang dilakukan oleh pendetamu, kiaimu, dan lain sebagainya? Ini satu catatan menarik di mana ada internet telah banyak mengubah bagaimana orang itu berinteraksi terkait dengan spiritualitas dan juga bagaimana ia ingin beragama. Catatan yang menarik juga yang perlu saya sampaikan di dalam satu topik internet religion ini adalah di Indonesia banyak sekali orang-orang yang mengeluh bahwa internet yang harusnya menjadi sarana penting untuk menyuarakan pesan-pesan perdamaian, tetapi senyatanya malah dijadikan media untuk menyebarkan hoax, kemudian menyebarkan kebencian dan lain sebagainya. Ada satu survei yang menarik yang dilakukan oleh Kominfo karena saya terlibat di dalam proses bagaimana internet sehat seperti itu. Kecenderungan yang menarik di era internet seperti ini ternyata tingkat pendidikan orang itu membuat orang itu melek literasi, melek digital, tetapi yang menarik melek digital itu ternyata tidak berbanding lurus dengan ketahanannya untuk tidak men-share hal-hal yang berkaitan dengan hoax. Sederhananya, status kependidikan seseorang dalam survei itu ternyata tidak membuat dia tahu apakah ini penting untuk di-share atau tidak. Artinya apa? Meskipun ia doktor, meskipun ia master, tetapi ia tetap saja mendorong orang untuk juga mempercayai apa yang belum terverifikasi itu sendiri. Nah, ini juga telah membuat satu keprihatinan tersendiri bagaimana internet religion atau agama internet ini menjadi agama baru. Apa yang disampaikan internet kadang-kadang lebih manjur ketimbang apa yang disampaikan oleh kiai, disampaikan oleh pendeta, maupun disampaikan oleh kitab suci itu sendiri. Perkembangan yang lain yang juga menarik adalah bahwa internet dan keagamaan itu juga mendorong orang, tadi kan mendorong orang menjadi lebih fundamentalis, yang lebih radikal. Tetapi yang menarik juga,
Internet tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena saya misalkan ketika mengajar dan juga menyebarkan gagasan-gagasan saya itu juga menggunakan internet itu sebagai basis apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan misi dan apa yang saya inginkan. Saya merasa bahwa overall kita harus bersyukur kita memiliki internet. Internet itu adalah tools pada titik ini untuk bisa membuat spiritualitas kita makin kuat ataukah membuat spiritualitas kita makin rapuh. Tetapi sekarang yang menarik adalah bahwa internet menawarkan kepada kita semuanya untuk bisa beragama, menjadi lebih khusyuk, menjadi lebih pietis, menjadi lebih humanis. Tapi di sisi yang lain kemudian kita juga mendapatkan potensi untuk menjadikan internet itu menjadi sesuatu yang alat untuk melakukan destruksi. Dan yang terakhir menurut saya, bahwa saya berpikir misalkan anak saya yang hampir 24 jam tidak terkoneksi dengan internet. Anak saya, Cecilia, menggunakan hari-harinya dengan internet dan lain sebagainya. Internet menjadi semacam agama baru bagi dia. Agama yang kira-kira kalau dulu kita ini nggak tahu dan tanyanya kepada Tuhan, tapi pada titik saat ini, Tuhan sepertinya menubuh dan mendaging itu melalui Google, melalui DuckDuckGo, melalui apa saja, untuk bagi kita untuk bisa mempertanyakan bahkan terhadap eksistensi Tuhan itu sendiri. Saya kira tantangan ke depannya bagi internet religion itu adalah agama-agama yang sudah ada, kalau kemudian melakukan resistensi terhadap internet, sangat mungkin ia nanti akan kalah dengan apa yang disebut dengan internet religion itu sendiri. Semua harus berubah dan perubahan itu harus merujuk kepada apa yang saya sebut sebagai apapun perubahan itu harus merujuk kepada cinta, kepada kasih, kepada kemanusiaan itu sendiri, tidak pada yang lain. Terima kasih. Topik yang menarik ketika kita bicara tentang internet religion. Sebagai gereja tidak dipungkiri diperhadapkan dengan dunia digital saat ini. Dan di masa pandemi ini semuanya menjadi tidak terelakkan seolah-olah siap, enggak siap. Ya itulah yang dihadapi atau menjadi tantangan buat gereja saat ini. Dan memang itu juga menjadi tugas atau tanggung jawab sebagai gereja terhadap umatnya. Nah, ada dua hal yang menurut saya penting yang berbeda begitu. Apakah justru agama yang memang bersengaja menyadari pentingnya hadir di dunia digital, atau ada juga dunia digital yang mungkin mereka bawa-bawa nama agama tertentu demi kepentingan tertentu juga, demi kepentingan konten misalnya atau ingin viral. Nah, ini dua hal yang berbeda. Yang mana? Agama yang memang bersengaja hadir di situ atau ada kepentingan lain yang membawa-bawa nama agama atau salah satu agama di situ. Karena ketika di dunia digital kalau kita lihat membawa nama-nama agama, yang pertama ini bisa jadi ladang bisnis yang menjanjikan. Misalnya kita jual mug, jual gelas ada ayatnya. Wah, mungkin ini jadi menjanjikan, sesuatu yang menjanjikan. Atau singgung isu-isu agama apa aja sedikit pasti akan viral dan akan diserbu mungkin oleh banyak orang. Tetapi kalau misalnya memang agama ini bersengaja untuk hadir melek digital atau hadir di dunia digital, juga seperti apa? Kita panggilan sebagai jemaat, tugas kita adalah sebagai terang dan sebagai garam, tetapi mau menggarami
dunia digital seperti apa? Mau perlu berapa ton garam untuk menggarami dunia digital atau lautan digital? Tenaganya, effortnya pasti sangat besar. Dan kalau bisa bertahan itu juga sesuatu yang baik gitu. Tetapi apakah internet religion ini jadi sebuah agama baru? Nanti dulu, kita perlu pikirkan dulu. Ada seorang teolog yang menyimpulkan bahwa ada 3 elemen penting seseorang bisa disebut bahwa dia ini beragama. 3 elemen penting itu, yang pertama adalah dirinya percaya sesuatu yang sakral atau sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Itu yang pertama, dia percaya itu. Yang kedua, ada ritual atau praktek keagamaan yang dia jalani. Itu juga menandakan ciri-ciri orang beragama. Ada praktek rutinitas yang dia jalani. Yang ketiga, ada praktek kehidupan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berkomunitas. Itu 3 hal yang minimal menggambarkan seseorang ini beragama atau tidak. Nah, kalau bicara tentang internet religion atau apakah termasuk kita di dalamnya ketika kita bilang kita beragama, ya, dari media-media sosial, kalau kita lihat dari ketiganya, apakah itu semua bisa masuk, bisa kita lakukan di dunia digital. Ketika seseorang baru dikatakan beragama itu ketika dia percaya sesuatu yang sakral, ada ritual yang rutin yang dilakukan, ada kredo yang dilakukan, yang diikrarkan, menjadi kebiasaan, dan ada interaksi dengan masyarakat. Apakah ini semua bisa dilakukan di dunia digital? Ya, kalau yang pertama kita browse nama Tuhan, God, atau apapun itu di internet, ya bisa. Bisa kita percayai. Yang kedua, ada ritual yang dilakukan. Saat ini ada banyak ibadah online yang bisa kita ikuti. Itu juga jadi sebuah ritual baru. Yang ketiga, ada interaksi dengan masyarakat. Apakah interaksi atau komunikasi virtual dengan Zoom atau dengan Facebook atau dengan Instagram, live Instagram misalnya, apakah itu juga termasuk interaksi? Jadi bisa atau enggak? Ini jadi menarik untuk didiskusikan. Yang kedua yang menarik ketika kita tahu semua bahwa di dunia digital tidak terlepas dari yang namanya koneksi Wi-Fi atau Wi-Fi. Dari Wi-Fi itu sendiri singkatannya wireless fidelity. Apa itu fidelity? Fidelity itu menunjuk kepada kesetiaan. Dan kesetiaan yang dibutuhkan seperti kesetiaan Allah kepada umatnya, dan kita melekatkan diri kepadanya. Sama seperti juga kita melekatkan diri kepada Wi-Fi atau jaringan internet yang kita butuhkan mungkin selama 24 jam. Keduanya membutuhkan kesetiaan. Keduanya ada kata kunci satu, yaitu kesetiaan. Mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, dari materi tadi kita sudah bisa dapat gambaran tentang apa itu internet religion. Dan sepertinya kurang nikmat kalau kita hanya mendengarkan materi. Nah, kita akan lanjut ke sesi diskusi mengenai internet religion bersama dengan 3 teman kita kaula muda. Nah, mari kita simak diskusinya bersama-sama. Nah, tadi kita udah dengar sama-sama bahwa mayoritas pengguna sosial media ini beragam gitu kan. Ada yang pakai Facebook, Instagram dengan beragam tujuan masing-masing. Nah, saya mau tanya ke teman-teman semua, termasuk Gusaan dan Prita Samuel, sebenarnya itu tujuan teman-teman memakai sosial media itu untuk apa sih sebenarnya? Apa yang pingin teman-teman cari dan apa sih yang pingin teman-teman capai gitu dengan bermain sosial media?
Mungkin berkebalikan lah dari Pendeta Samuel dulu. Persilakan. Ya, kalau soal posting-posting di Instagram atau di Facebook ya saya mencoba untuk ya menjadi diri saya sendiri gitu ya. Tempat meluapkan siapa diri saya sesungguhnya, berusaha untuk itu gitu, untuk untuk hadir gitu di media sosial ya dengan identitas saya gitu. Itu ya untuk di Instagram gitu. Tapi kalau yang lain beberapa saya perlu komunitas-komunitas virtual itu, ada komunitas-komunitas yang saya ikuti. Misalnya di Line saya ikuti satu komunitas gamer ya yang saya ya ikut gitu ya sampai masuk di dalamnya. Lalu di Telegram misalnya saya butuh link yang gratisan gitu. Link apa ini ya? Oh, link film maksudnya. Link film atau MP3 lagu-lagu yang gratisan. Saya juga pakai itu gitu ya. Saya ya ada banyak hal yang instan yang bisa kita dapatkan lewat media sosial. Ya sejauh ini saya manfaatkan itu. Jadi diri sendiri dan bergabung dengan komunitas gamers. Pendetaku gamers. Harus itu. Gimana kalau Gus Aan nih? Ada apa dengan Facebook? Aku nggak tahu ya. Aku Facebookan itu sejak 2009. Awalnya itu cuman asik-asik aja ya. Oh, asik-asik aja itu dalam arti. Tapi ini kalau ngomong sejujurnya, kita ini kan butuh rekognisi toh. Kita ini kan butuh orang mengakui kita gitu kan. Belakangan aku menyadari bahwa orang itu harus tahu dengan kita. Kita ini butuh apa? Kita kan suka banget ya kalau di like atau dikomentari. Apalagi kalau komentarnya adalah yang kita sukai kayak gitu. Jadi belakangan aku meyakini Facebookan itu adalah untuk bagian dari diriku untuk mengatakan aku ini ada. Nah yang menarik, followerku di Facebook hampir 19.000 ya. Itu bukan teman ya. Maksudku aku ingin mengatakan begini. Belakangan kemudian kira-kira 5 tahunan ke belakang aku menganggap bahwa Facebook dan sosial media itu adalah kalau dalam istilahnya Pendeta Samuel itu adalah become my pulpit. Menjadi menjadi mimbar. Menjadi mimbar. Jadi aku menyuarakan gagasanku seputar apa yang ada dalam pikiranku itu banyak di sana gitu kan. Jadi belakangan aku menyadari kayaknya aku nggak perlu bangun pesantren, nggak perlu bangun gereja. Facebook dan sosial media itu juga bisa menjadi tempatku untuk ngomong apa saja ya. Ngomong apa saja dan menyampaikan gagasan-gagasan itu. Dan sosial media membuat itu semakin mudah. Tentu dengan mekanisme pasar. Nanti kalau yang disukai pasti akan di-follow, kalau enggak ya. Walaupun banyak hatersnya juga ya. Oh iya. Walaupun banyak hatersnya dan aku sempat enggak tahu ya. Aku sempat tidak sosial media itu selama 1 minggu. Enggak berani. Karena terlalu banyak mention di Twitter itu yang membuatku enggak bisa fokus dan merasa insecure. Tapi untungnya puji Tuhan alhamdulillah itu kemudian aku enggak bisa kalau kemudian terus-terusan dihantui tidak membuka itu. Terutama untuk beberapa isu yang aku mengkampanyekannya soal itu. Dan sampai sekarang kalau boleh jujur, waktuku banyak di sosial media ketimbang di dunia yang luring. Semuanya sama-sama nyata ya. Semua sama-sama nyata. Iya, seperti itu. Gitu sih kalau aku. Ya kadang-kadang buat jualan tapi enggak sih, jualan ide sih iya. Jualan ide. Enggak tahu kalau yang lain ini untuk apa kalian muda ini? Tadi kan yang sudah yang agak senior. Sekarang yang lebih muda. Kalau aku sih biasanya majority biasanya pakai Instagram, tapi itu karena aku suka foto-foto, tapi bukan foto diri sendiri ya. Jadi foto pemandangan, foto apa yang biasanya aku share ke Instagram story atau enggak misalnya feeds gitu. Terus kadang juga untuk jadi sumber inspirasi. Biasa nyari inspirasi kayak fashion atau apa itu
bisa dapat dari sana. Kalau misalnya untuk TikTok biasanya aku suka nyari video lucu. Iya, jadi kayak dalam waktu senggang itu nyari-nyari video lucu gitu sih. Apakah aku cukup lucu untuk di... Enggak. Mari boleh next. Kalau saya ya kebanyakan saya buka sosial media itu yang pertama untuk meluangkan waktu kosong ya, daripada tidak ngapa-ngapain di rumah atau mungkin di luar gitu, lagi nunggu seseorang atau mungkin lagi janjian cuma datang terlalu awal gitu kan, daripada ngelamun ya kan saya langsung buka sosial media gitu untuk menghibur diri sendiri, habis itu juga melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Sekarang kan kalau ada kayak berita atau mungkin gosip-gosipan kan yang lebih cepat mendapatkan informasi itu bukan berita-berita seperti yang di TV atau apa, tapi kan dari media sosial gitu. Jadi selain saya menggunakan media sosial untuk menghilangkan waktu kosong, saya juga mencari informasi-informasi terbaru tentang apa yang lagi hot-hot, apa yang lagi trending juga, seperti itu kalau saya. Kayaknya mereka berempat bisa kolaborasi nih. Yang satu butuh dihibur, yang satu butuh inspirasi gitu kan. Bisa nonton Facebooknya Gus Aan nih berarti. Jangan, nanti gak jadi milenial. Oke, yang terakhir Flo, silakan. Saya kalau menggunakan sosial media itu paling sering Instagram. Ya sebenarnya untuk mengisi waktu kosong aja, kalau bosan saya buka-buka Instagram. Kadang juga mencari inspirasi di misalnya kayak cara promosi atau dalam arti kayak kopi apa, kan saya lagi di proses itu. Dan ya untuk hiburan saya aja sih. Dan itu aja. Oke, berarti rata-rata di antara kita butuh hiburan. Butuh hiburan di dunia yang penat ini, makanya kita main sosial media. Kadang ada hiburan, kadang buat mencari inspirasi nih Gus Aan, Beta Samuel gitu kan. Menjadi jati diri juga gitu kan. Nah, kurang lebih sosial media itulah yang jadi referensi kita. Tapi ada yang menarik itu begini, Lim. Jadi banyak orang yang aku melihat bahwa sosial media itu ternyata juga dijadikan sesuatu yang ia tidak berani atau tidak bisa tampilkan wajah itu di dunia quote unquote nyata. Maka dia membuat mengkloning dirinya di media menjadi the very different person. Misalkan begini. Aku menemukan banyak orang yang alim banget ya, santun dan lain sebagainya di dunia. Tetapi giliran dia bikin akun begitu yang fungsinya untuk meluapkan itu tadi. Sesuatu yang ia ekspresi diri yang lain. Misalkan soal keagamaan dan lain sebagainya. Dia nyerang, bawel kan. Kita ini kan sangat terkenal di samping keramahannya, menurut survei dari Microsoft itu kan orang yang paling nggak tahu itu. Itu bayangin loh itu kan. Itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang itu aku mikir gini. Jangan-jangan banyak di antara kita yang sedang mengalami, kalau di dunia psikiatri itu kan split personality ya. Alim di sini, tetapi ganas di sana kan. Aku tidak tahu, tapi di beberapa tempat mungkin sosial media itu adalah wilayah atau tempat yang nyaman untuk menjadi dirinya sendiri yang bukan dunia itu. Nggak tahu itu. Ada beberapa mungkin yang itu akhirnya terfasilitasi di situ. Betul. Bisa jadi mungkin itu dirinya sendiri di situ. Dia, karena saya punya pengalaman ya yang tadi gamer itu ya. Saya masuk dalam satu komunitas gamer yang nggak tahu nama aslinya sama sekali. Saya juga nggak pakai nama asli. Saya pakai nama Calaton. Dan saya ketemu dengan orang-orang di sana ya dari beragam ya nggak tahu agama semua, ya kita nggak peduli itu. Betul. Dan nggak peduli identitas kita siapa, ya justru kita nyaman di situ. Betul. Selama pandemi ini ya kita berkumpul dalam komunitas itu, bahkan kita saling sharing di situ, pergumulan di tengah-tengah pandemi. Oh ya ada yang wah saya buka kos, tapi kos-kosan saya selama pandemi ini jadi tutup. Nah secara sebagai pendeta gitu ya, secara pastoral ya itu bisa jadi sarana untuk mendampingi mereka Betul. tanpa kita tahu nama, tanpa kita tahu nomor anggota gerejanya berapa. Dan ya Betul. ya itu.
Tapi aku nggak tahu, aku nggak yakin dia pernah menggunakan diksi pergumulan ketika di di grup itu kan. Nggak mungkin dia akan menggunakan diksi pergumulan di Telegram grup soal gamers itu. Diksi itu pasti nggak akan ada. Nggak tahu kalian nggak tahu gimana. Mungkin teman-teman itu kalau yang tadi dibilang Gus Aan tuh kita fasih sama istilah second account. Iya kayak gitu. Fake account, second account, di mana beda banget. Gimana menurut kalian? Kalau aku pengalaman sendiri ya, mungkin ada gitu pernah ketemu beberapa orang justru yang sebaliknya kayak katanya Gus Aan tadi, yang aslinya di dunia ramah tapi di media sosial sebaliknya. Tapi kalau saya pernah pernah bertemu beberapa orang yang nggak mungkin saya sebutkan namanya ya. Jadi bertemu beberapa orang itu yang dia di sosial media itu berbeda. Dia di sosial media itu menjaga image-nya, sering men-share atau ngupload story atau feed itu berbeda. Tapi saat saya ketemu di kehidupan nyata, saya ketemu face to face, orang itu berbeda 180 derajat. Jadi yang aslinya di sosial media dia upload tentang gini, tapi setelah saya udah duduk-duduk, udah saling mengenal, kok diem-diem berubah gitu, kayak kok tingkah lakunya gini gitu loh, kayak diem-diem melenceng banget. Itu kalau yang saya alamin sih seperti itu. Di sosmed rohani, di dunia nyata anarki. Iya ya, bisa ya kayak gitu itu. Menarik gitu. Tapi aku ingin mengatakan begini, Lim. Sosial media itu aku ingin menganggapnya secara positif saja, bahwa orang menjadi lebih percaya untuk menyalurkan itu melalui sosial media, menjadi being myself gitu kan. Katakanlah begini, yang awalnya santun kemudian di media sosial nggak santun, itu kan kalau pilihan kita kan harusnya kalau kamu santun di dunia luring, harusnya santun juga dong di dunia daring. Itu kan ekspektasi kita kan seperti itu. Tetapi aku melihatnya bahwa kita lebih kompleks daripada itu. Aku ingin menganggap bahwa apa yang direpresentasikan di luring dan di daring, it is the whole person. Artinya apa ya? Mau tidak mau, kita harus menerima itu. Harusnya kan di dunia nyata, itu dia bisa merdeka mengungkapkan itu. Tapi kan dia bingung nanti kalau nanti saya merdeka, kemudian nanti orang nggak akan mau menerima aku dan lain sebagainya. Di titik itu aku pengen share. Ada mahasiswiku ya, dia mengalami kekerasan. Dia oke saja, dia mengalami sesuatu yang ia tidak bisa ungkapkan di situ. Dia jabri aku, Pak, I'm one of your student gitu kan. This is my second account, kayak gitu. Dan dia curhat. And you don't have, dia bilang, sir, don't even think to search about me. Gitu kan, I know about you. Terus kemudian dia ngomong bahwa saya seperti ini, dan lalu 5 bulan kemudian dia japri ke aku dengan menggunakan akun. Pak, dulu itu saya loh. Oh iya, aku udah tahu kok. Gitu. Jadi dia merasa secure ketika tidak menjadi dirinya di akun yang sebenarnya. Aku nggak tahu, tapi aneh kok milenial ini. Menurutku unik dan kompleks, nggak tahu Samil kayak apa gitu kan. Ya kalau boleh dibilang apakah itu suatu kenyamanan? Iya. Nggak tahu dari yang milenial mungkin gitu. Nyaman gitu ya. Aku tadi soal nyaman itu makanya aku mau tanya sama Livia. Kenapa? Ya kan ngomong, saya nggak pernah posting foto. Tadi kan kamu ngomong gitu, foto dirinya ya. Ngepost gitu, jarang. Kenapa gitu kan? Di saat yang lain, tentu itu bukan salah dan benar tidak ya. Tapi pengen tahu saja. Biasanya kan upload betapa gantengnya aku, betapa moleknya seseorang. Itu kan biasanya orang agak quote unquote narsis. Tapi apa yang mendasari nggak nyaman kali ya? Atau? Iya, biasanya kalau misalnya sebelum ngepost tuh pasti nanya ke beberapa orang dulu. Kalau personally gitu. Jadi kayak bagus enggak? Pasti butuh afirmasi berarti ya. Iya. Butuh afirmasi. Jadi dia mencari validasi. Divalidasi dulu. Jadi kayak ya jadi harus nggak tahu kenapa kayak jarang banget kalau misalnya ngepost tiba-tiba, ya terutama yang diri sendiri ya. Biasanya tuh
harus nanya teman dekat sih biasanya kayak bagus nggak gitu. Soalnya kadang ya mungkin ada waktu masa dimana kita kurang percaya diri, yang kita ngerasa kok kadang soalnya kita bisa attention ke detail tuh lebih daripada orang yang sebetulnya ngelihat sosmed itu kayak nggak sedetail yang kita lihat diri kita sendiri gitu. Kadang aku ngerasa kayak gitu. Jadi kadang aku nanya temanku kayak bagus nggak gitu. Kalau misalnya mereka bilang bagus, terus kayak beberapa bilang bagus, baru kayak ya udah aku post gitu. I see. Kayak gitu. Gitu ya. Kalau saya sih kebetulan kalau posting ya tinggal post aja. Jadi ya kalau saya saya ingin post ya saya post, tapi kalau menurut saya buat apa nanti tambah jelek-jelekin feed saya, ya saya nggak post. Cuma untuk kalau story saya biasanya post apa yang saya inginkan. Dan saya cenderung untuk ya to the point aja, saya ingin menunjukkan ya saya tunjukkan, kalau tidak ya tidak. Tuh. Menarik itu. Berarti bersosial media ini berkaitan soal bagaimana kita melihat diri kita juga berarti ya. Seberapa percaya diri kita, mencintai diri kita sendiri untuk bisa menampilkannya kepada orang luas kan. Sosial media kan gak hanya orang yang kita kenal. Iya, betul. Apalagi yang followernya 19.000 kan. Yang lebih sedikit dari follower TikTok saya kan. Aku itu sering ngepost percakapanku dengan pasanganku. Itu kan sangat private toh. 2 hari yang lalu aku ngepost percakapan, aku itu kan lagi ngefan sama Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri kemarin itu kan foto, sepatunya kan sisian, sepatu selingkuh gitu loh. Nah, aku kemudian beli 2 pasang sepatu yang warnanya berbeda. Aku foto, kemudian istriku mau rapat dinas. Aku bilang, yang di WA, yang pertimbangkan untuk menggunakan, dia guru ya, pertimbangkan untuk menggunakan sepatu keren kayak gini. Dia jawabnya apa? Gak jelas, gitu kan. Aku screenshot, kemudian aku upload di Facebook. Kalau kamu tanya, bukankah itu aib? Tapi menarik apa? Beberapa banyak followerku itu menanggapinya positif, ketawa-ketawa ya. Aan memang nggak jelas atau oh gitu ya cara komunikasi dengan pasangan dan lain. Tafsirnya bisa macam-macam gitu. Ingat bahwa medsosku itu aku gunakan sepenuhnya untuk melakukan kampanye, entah itu kampanye yang menurut kebanyakan banyak orang itu nggak pantas, tapi kadang-kadang pantas tak pantas itu kan persoalan ya, subjektif sekali. Iya begitu. Selama kita merasa, kadang-kadang kita ini kan merasa insecure, khawatir nggak dihormati orang dan lain sebagainya. Padahal karena kita nongkrong di gereja, padahal menurutku Yesus sendiri itu kan menurutku nggak terlalu mempedulikan. Misalkan kalau dia sama perempuan yang pelacur itu kan, iya kan harusnya kan mikir. Kalau nanti aku nolong pelacur itu, bagaimana citraku di hadapan para tetua-tetua ini kan pasti rusak. Tapi kan dia nggak terlalu mikir. Yang penting ia sedang menyampaikan pesan itu dan ya ia sangat mempercayai tentang komitmennya itu. Loh kok boleh jadi serius gitu sih? Jadi karena ini enggak. Pendetanya siapa ya? Sebenarnya Pendeta Samuel mau ngomong kayak gitu, tapi kan nyari momentum gitu kan. Nah, kayaknya ini nanti setelah ini kita bisa bahas hal yang tadi disampaikan Gus Aan dengan serius nih. Jangan. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Tadi kita sudah bahas sama-sama tentang sosial media yang ternyata kita udah tahu bersama itu jadi tempat kita memvalidasi diri, tempat kita mengekspresikan diri, sekaligus juga tempat kita untuk mengetahui tentang kebenaran. Entah untuk kebenaran yang mengecek kembali diri kita ataupun untuk kita publikasikan kepada orang lain. Nah kalau ngomongin soal kebenaran seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal kan, kita manusia ini butuh pegangan. Dan agama memang jadi salah satu tempat untuk kita bisa memperoleh itu. Tapi realitanya sekarang khususnya ketika sudah pandemi, kita udah 2 tahun, internet menjadi tempat yang sangat luas dan memuaskan untuk mencari kebenaran itu. Nah saya mau tanya teman-teman seberapa dalam pengalaman teman-teman soal ini. Pengalaman teman-teman mencari kebenaran atau mengekspresikan kebenaran di sosial media. Mungkin berkaitan tentang ajaran atau hal-hal informasi yang lain gitu.
Mungkin boleh mungkin yang ringan-ringan dulu ya nih Gus ya. Bukan ringan, semuanya ringan. Semuanya ringan. Iya, berat tapi ringan. Dari yang muda-muda dulu berarti. Pertanyaanmu ini berat tapi ringan. Ringan tapi berat. Dari Siapa ini? Kamu deh kayaknya Livia. Dari Livia dulu deh boleh yang Livia. Boleh diulang tadi? Iya, bagaimana soal kebenaran, memverifikasi di media atau seperti apa? Kalau misalnya aku sendiri sih jarang ya cari kebenaran di sosial media atau misalnya kayak di Google gitu. Biasanya balik lagi ke diri sendiri, kayak misalnya benar salah itu relatif gitu sih menurutku. Jadi kayak nggak bisa semata-mata cuma dari cari jawaban dari internet gitu. Tetap harus dipertimbangin sendiri. Kayak gitu. Pertimbangan sendiri. Mungkin tadi dari yang Fasya, Sarpras, Sias. Kan tadi suka cari konten-konten informatoris, edukatif gitu. Mungkin boleh share nih, boleh share. Aku biasanya kalau yang proses kayak tadi ya, kayak mungkin ada argumen atau mungkin dari ditanyakan sesuatu oleh temen atau saudara atau mungkin orang yang baru ketemu gitu. Aku sama kayak jawabannya Kak Liv tadi, bakal lihat diri sendiri apa yang pernah saya ingat, apa yang pernah saya diajarkan oleh guru saya atau mungkin ustadz saya dulu atau mungkin mama atau ayah saya dulu pernah diajarkan, saya mencoba untuk mengingat itu sebagai jawaban. Tapi kalau masih belum valid, saya akan menuju ke yaitu internet ya, gudang semua ilmu sekarang ya. Udah mulai hampir melupakan seperti kayak buku gitu, semua bisa diakses di internet kayak jawaban-jawaban yang mungkin jarang buku-buku itu ada kan. Tapi kalau saya melihat jawaban di internet itu saya mau lihat apakah sumber ini fasih gitu loh. Jadi nggak cuma katanya tapi berdasarkan gitu. Kan kalau di internet pertanyaan ini, oh katanya ini seperti ini. Tapi kadang kan itu agak apa ya sebutannya itu ya, rancu, agak tidak meyakinkan gitu. Jadi kalau saya mencari jawaban ya saya lihat gitu sumbernya itu yang dari mana, yang berdasarkan ini ada di buku ini atau ada di kitab ini atau berdasarkan wawancara dari arah sumber yang terpercaya gitu kalau saya. Menarik ini. Flo, boleh? Kalau saya saat mencari kebenaran itu saya memang cenderung tidak melihat melalui internet. Karena yang saya tahu bahwa internet itu sangat-sangat luas dan kadang tidak semua informasi itu benar. Kalau saya ada keraguan, saya coba merefleksikan dulu apa yang sudah diajarkan orang tua. Dan kadang kalau saya bingung, saya menghubungi orang-orang yang menurut saya percaya seperti pendeta atau dengan kakak pembimbing saya. Tapi kalau misalnya dalam hati saya itu masih belum nyaman, saya itu lebih memilih untuk kembalikan ke Tuhan. Saya berdoa. Saya seperti itu aja. Dan memang saya juga ini sih sering juga untuk mencari info-info di internet. Tentunya tidak hanya agama saya tapi agama lain. Itu ya sebagai penambah pengetahuan saja. Menurut hari ini gimana, dan saya tidak mencarinya lebih dalam karena takut saya salah menginterpretasikan, daripada mencari masalah ya saya stop di situ. Yuk. Kita udah dapat ragam jawaban nih yang senior sekarang. Ya, senior ini pendeta dulu. Mari pendeta Samuel. Ya, bicara soal kebenaran gitu ya lewat media sosial. Kalau saya melihatnya ya yang tadi teman-teman sharing kan kita bisa dapatkan apapun juga secara instan. Dan ya sesuatu yang instan itu ya bisa jadi itu berbobot gitu ya. Enggak semua yang instan itu ya sangat cetak atau apa gitu ya. Tetapi kita dapatkan, kita terimanya secara instan gitu. Kita terimanya dengan cepat. Ya tentu saja perlu cross check. Ya tadi saya setuju dengan teman-teman, perlu double cross check gitu ya. Perlu dikritisi dengan ya mungkin didialogkan ya atau ada diskusi-diskusi seperti ini. Ya itu juga menjadi penting begitu untuk meng-cross check sumber utama yang pernah kita dapatkan dan ya supaya apa? Supaya ya kebenaran itu nggak jadi sesuatu yang instan kita terima mentah-mentah begitu aja, tetapi ya betul-betul ya merasuk gitu ya, betul-betul kita yakini begitu. Ya, aku 2 hari yang lalu menghatamkan serial Messiah di Netflix. Gitu, yang kemudian tidak teruskan di season 2-nya karena ada keberatan dari Royal Film di Jordan. Al-Masih itu kan ngomong the second coming ya, the second coming of the Messiah. Dia ngomong seperti ini.
kebenaran akan membawamu pada ketentraman. Tapi ketentraman belum tentu itu adalah kebenaran. Gak tahu paham atau tidak itu. Gitu. Jadi kalau kamu tentram, misalkan ya, aku di masjid tentram, di gereja tentram, apakah itu kebenaran? Belum tentu. Orang bisa ngebom, misalkan ya kemarin di GKI Dipo dan lain sebagainya. Mungkin ia merasa dirinya tentram. Tapi apakah itu kebenaran? Belum tentu. Tapi aku kemudian juga mikir dengan itu, bahwa kebenaran itu pasti akan membuat ketentraman. Tinggal prosesnya aja seperti apa. Kira-kira kalau mau indikator, ini benar atau enggak sih? Ini apa atau enggak sih? Dan lain sebagainya. Di titik itu aku mau cerita, mahasiswiku, namanya Talita Sari. Talita Kirana Sari, mahasiswa sebelah itu. Dia kelas religion dan pernah menulis tentang, mahasiswiku itu harus menulis sesuatu di luar agamanya. Mengapresiasi. Dia pernah nulis bahwa dia menemukan keislamannya melalui sosok Yesus. Itu. Kamu bisa baca itu di websiteku itu kan. Dia ngomong di paragraf terakhir itu, saya menemukan keislamanku melalui sosok dia. Nah, aku ingin mengatakan begini, Lim. Kalau biasanya kita terdidik untuk melihat internet, sosial media itu as one of our resource, apakah itu benar atau tidak kita cross check di situ, apakah itu terindeks Google, terindeks Scopus atau tidak, apakah itu biasanya kita nyari di internet. Aku dan banyak orang itu bahwa internet itu juga merupakan bank data atas apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Contohnya ginilah. Di agamaku itu kan, orang itu kan nggak boleh masuk gereja kayak aku ini kan. Nggak boleh ngucapin Natal. Karena apa? Kok boleh bahasa Jawa. Nanti kamu jadi Kristen. Kan kira-kira doktrinnya kayak gitu. Kamu nggak boleh ngucapin selamat Natal. Kamu nanti jadi otomatis Kristen dan lain sebagainya. Di banyak tempat, itu dianggap sebagai as the truth. Seperti itu. Nah, aku kan bingung ini. Lawang aku hampir ratusan kali ke gereja tapi ya nggak jadi Kristen secara formal. Misalkan kayak gitu. Lalu kemudian aku melakukan apa yang disebut sebagai creating the new truth. Bahwa belum tentu orang masuk gereja, ikut Natalan, itu mesti kemudian jadi auto Kristen. Gitu. Maksudku, aku menggunakan Facebook, sosial media yang lain untuk apa? Untuk kemudian menggambarkan praktek kegiatanku ketika masuk ke gereja, berkunjung ke banyak tempat, dan ingin menawarkan begini, menawarkan sesuatu yang berbeda dengan kebenaran yang konvensional. Nah, yang menarik di internet itu adalah itu kan seperti pasar turi gitu kan. Orang bisa menjemput kebenaran seperti apa dan lain sebagainya. Lah mana yang benar? Balik lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Mesias itu tadi kan. Kebenaran akan membawamu pada kenyamanan dan ketentraman. Kenyamanan seperti yang dikatakan flow. Tadi kan kamu kan nyenggol-nyenggol kenyamanan kan, ketentraman dan lain sebagainya. Tapi ketentraman belum tentu kebenaran. Aku nggak tahu Alkitabnya Alkitabnya gimana itu Pendeta Samuel? Kami nih. Kalau saya mau tanggepin berarti ya Gus Aan gitu di media sosial meng-create kebenaran itu. Iya. Tapi belum tentu, kalau yang saya tangkap, belum tentu ada ketentraman karena ada hater-hater itu. Begini Samuel. Untuk menjadi tenang, orang itu harus memberontak dulu. Untuk beriman, orang itu harus disediakan ruang untuk meragukan terlebih dahulu. Aku ngomong itu di kelasku itu kan. Pak, saya ragu begini loh, untuk menjadi percaya, orang itu harus ragu. Untuk menjadi benar, orang itu harus dikasih ruang untuk salah. Gigi kita kalau kita bayi ya, biasanya kan kalau giginya bayi itu mau tumbuh, orang kan panas dulu. Panas dulu,
baru ketika panas selesai giginya tumbuh. Jadi haters itu aku menganggap bagian dari ya dia lagi on the way menjadi baik. Mungkin. Betul. Atau bisa jadi aku yang harus disembuhkan. Nggak ngerti aku. Tapi marilah kita bertempur di sosial media. Nggak tahu teman-teman yang lain. Flo, Livia, Sila. Saya mau tanya Pak. Kadang kalau di internet itu ada yang haters itu sampai yang benar-benar menggebu-gebu itu gimana Pak? Apalagi juga maaf ya Pak, kadang kan kalau misalnya yang seperti Pak Gusaan bilang orang masuk ke gereja auto Kristen, ada yang mention seperti itu. Nah kadang malah sebaliknya kalau ada orang nyebutkan alhamdulillah aja seperti itu, kok dibilang langsung auto Islam Pak? Karena saya bingung, saya mau nyebutkan seperti itu kadang dilihat tapi ada gimana gitu. Aku nggak tahu ya, tapi begini lah. Orang itu kan sangat nggak nyaman dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Betul. Nah, kadangkala apa yang kita sukai itu sebenarnya tidak kita ingin. Maksudnya begini kan, obat itu kan pahit. Kita itu kan biasanya kan nggak suka dengan hal-hal yang kepahitan. Padahal sebenarnya obat itu pahit. Nah, soal haters itu tenang. Aku kira-kira ya sudah agak towo itu. Agak kenyang ya. Kemarin dulu itu aku udah upload itu. Kalau lihat mukanya Aan, bawaanku itu pengen bunuh aja. Loh, ada kayak gitu loh. Dan aku screenshot itu dan kayak gitu. Aku belakangan kemudian menyadari, dulu aku takut, tapi belakangan aku menyadari bahwa ini itu seperti pupuk. Betul. Itu seperti pupuk. Seperti rabuk atau seperti itu sehingga ya haters itu sepanjang kita itu yakin dengan jalan kita, sebenarnya haters itu akan menjadi harus kita persepsi sebagai bagian penting untuk memperkuat spiritualitas kita. Jangan diblok, jangan. Makasih ya atas hatersnya, makasih ya atas kebenciannya, gitu aja. Tapi gini nih gue sama teman-teman, tadi kita ngomongin soal kebenaran tuh. Kalau dulu sebelum internet semasif sekarang itu kan sumber kebenaran itu lebih lebih absolut tanda kutip. Iya. Karena lebih eksak, kayak tanya ke pendeta, tanya ke ustadz, atau tanya ke orang-orang tertentu. Nah sosial media atau internet ini membuka mata kita bahwa klaim kebenaran ini ternyata beragam yang tadi sudah teman-teman share semua gitu. Tapi sebenarnya gimana sih cara kita untuk bisa memahami kebenaran yang kayak tadi Gusaan sempat singgung dari quotes di film Mesiah. Kebenaran akan membawa kita pada ketenteraman. Nah kira-kira menurut teman-teman apa sih jalan kita untuk bisa memilah kebenaran yang memang jadi kebenaran membawa the truth atau kebenaran yang ternyata cuma kebenaran tuh yang akhirnya digunakan oleh para haters. Langsung merenung. Berat ini pertanyaan teologi. Mungkin buat penutup kita semua nih. Ini kan soal internet religion, soal claim truth. Gimana nih? Saya jawab dulu boleh? Boleh, silakan. Kalau saya ada prinsip. Di dalam hidup saya selalu merasakan ada prinsip. Jadi saat saya melihat sesuatu, saya itu tidak langsung goyah. Saya berusaha menilainya dulu apakah ini sesuai. Kalau saya ada keraguan dalam hati saya berusaha tanya ke orang tepat. Saya kadang mungkin bisa telepon, saya kadang WA tanya. Dan itu membuat saya tuh lebih nyaman. Meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi jawaban yang saya inginkan, saya coba merefleksikan lagi. Setelah saya terima, ada benarnya. Dan itu saya mencoba untuk menerapkan dalam hidup saya. Saya seperti itu kalau untuk tentang kebenaran di internet. Silakan, Sila satu. Tanggapin, kritik. Silakan. Kayak kalau saya ya seperti saya kan kayak tadi yang Kak Liv tadi kok nggak salah Kak Liv ngomong yang ada temen yang non muslim tapi ngomongnya alhamdulillah atau mungkin yang astagfirullah kaget gitu kan kayak apa gitu ya. Saya waktu itu sempat pertama saya kan dulu lulusan SMA muslim, SMP muslim sama SD-nya muslim kan. Jadi dari dulu sekolah saya berpendidikan muslim. Nah, saat saya masuk ke kuliah saya bertemu, ini mungkin pertama kali pengalaman hidup saya berteman sama orang yang non muslim. Jadi kemudian mereka tuh kayak dim-dim datang.
aku duduk, mereka datang, mereka yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Saya di situ bingung. Saya gini, apakah saya boleh menjawab ini? Habis gitu saya cuma diam. Oh iya, duduk, silakan. Habis gitu enggak lama kemudian mereka itu melakukan kesalahan. Astagfirullah, salah aku gini. Aku kok tambah, loh kok aku bingung kok iki kau sampai aku tanya, kamu muslim kan? Islam siapa sing gak Islam sapa? Saya sampai tanya, muslim kan? Oh enggak, saya Kristen. Saya bingung, akhirnya enggak lama saya sampai waktu itu bingung sampai enggak bisa tidur ya. Kalau orang non muslim itu ya menjawab salam apakah boleh ya? Kemudian saya ya otomatis ke internet kan untuk mencari jawaban ini karena seperti internet kan gudang ilmu. Ada beberapa yang ngomong tidak boleh, ada yang ngomong boleh. Saya bingung, akhirnya saya tanya ke guru saya yang dulu. Guru saya yang dulu pas saat saya SMA saya tanya kan, waktu itu saat nganter adik saya sekolah saya tanya, bertemu beliau, Ustaz, saya punya teman non muslim, dia salam ke saya boleh nggak jawab atau saya wajib nggak menjawab? Ditanya dulu, saya ditanyakan, dia salamnya ya apa? Yang assalamualaikum atau yang lebih versi panjangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomong yang assalamualaikum, ya nggak apa-apa, jawab aja kan, artinya baik kan. Semoga ketenangan kepadamu kan. Jawab aja, ibaratnya dia itu kayak nyapa kamu buat supaya kamu tenang di setelahnya. Enggak apa-apa, jawab aja. Kecuali dia jawabnya dia salamnya dibuat mainan, baru kamu tidak boleh menjawab. Kayak dia mikum gitu. Mikum gitu kan dibuat. Iya, mikum gitu. Assalamualaikum gitu. Baru itu kamu enggak usah jawab aja. Oh iya, silakan masuk aja. Tapi kalau dia menanyakan kayak assalamualaikum, jawab aja waalaikumsalam. Dia kan semoga ketenangan kepadamu, kamu jawab ya artinya kan semoga ketenangan kepadamu juga kan. Jadi seperti itu kalau saya. Sebenarnya itu bahasa Arab aja kan itu sebenarnya. Iya, bahasa Arab itu. Assalamualaikum artinya kalau kesusahan benar ya tadi saya. Belakangan kemudian ada agamanya. Gitu. Semuanya kan di Indonesia itu kan semuanya kira-kira kan harus ada agamanya. Kulkas harus ada agamanya. Betul. Gitu ya, kan. Kalau viral beliau aja ya. Aduh. Oh, kalau misalnya boleh tadi kan Pak Gus Arya ada ngomongin tentang masalah yang kayak orang Kristen kalau misalnya orang Muslim kalau misalnya ke gereja langsung jadi Kristen gitu. Ada doktrinnya, ya, ada semacam kayak ini ya, cara pandang gitu kan. Dan sebenarnya aku sendiri tuh ada pengalaman kayak gitu sebelum ada mungkin internet yang ngomong kayak gitu. Jadi dulu aku dari dulu tuh sekolah di Kristen, sekolah Kristen. Dari TK sampai SMP itu sekolah Kristen dan dulu aku sempat punya temen yang non Muslim, yang Muslim tapi sekolahnya di sana, di sekolah sama orang tuanya. Terus pas waktu SD, jadi kita tuh setiap hari Jumat SD itu selalu ibadah. Dan tapi tiba-tiba, jadi biasanya yang biasanya Muslim itu dia nggak perlu untuk ikut ibadah. Ya. Tapi kemudian ada ketentuan baru dari sekolahnya, mau Muslim ataupun enggak tetap harus masuk. Karena sebenarnya kalau misalnya ngikutin KTP, aku kan Buddha, aku tetap ikut ibadah. Jadi nggak ada pengecualian gitu. Nah tapi tiba-tiba dimintain untuk yang Muslim itu untuk ikut ibadah. Tapi orang tuanya temanku ini nggak terima, dan akhirnya dia dipindahin. Nah kalau misalnya kayak gitu dengan kayak apa yang di dunia internet bicarain itu kan kalau misalnya otomatis jadi Kristen misalnya gitu itu kan kayak kalau menurutku tuh kayak di satu sisi tuh kayak kenyataannya tuh kayak gitu loh. Jadi karena dengan orang tuanya bersikeras nggak mau itu kayak sama sekali nggak mau gitu, jadi kayak akhirnya dia dipindahin ke sekolah lain. Sekolah lain nggak di sekolah situ karena itu tadi ya dipaksa. Cuman karena hal itu tadi. Merasa kebenaran itu mutlak gitu ya, apa yang diyakini. Iya gitu kan. Ini aku tuh mau kritik begini ya. Merasa benar itu nggak apa-apa. It is okay. Tapi merasa paling benar itu yang bermasalah ya. Itu ya. Misalnya contoh ini kan kasusnya yang di Libya itu kan di sekolah Kristen. Aku mau kembalikan ke sekolah Islam ya. Pelajaran agama Islam, kemudian negeri misalkan. Ini sekolah negeri ya, pelajaran agama Islam. Lalu yang selain Islam kemudian harusnya kan dapat kemerdekaan untuk ikut atau tidak ikut, merdeka silakan. Tapi kemudian ada seorang guru yang mengatakan pokoknya mau tidak mau semuanya harus duduk. Aku nggak setuju itu.
Sama dengan nggak setujunya ketika modelnya juga seperti itu. Betul. Nah, bagiku, menurutku, institusi pendidikan yang baik seputar keagamaan itu adalah mendorong setiap orang, apapun agamanya yang ada di kelas itu, untuk bisa tumbuh menjadi baik menggunakan agamanya masing-masing begitu. Dan itu aku tidak percaya bahwa itu berangkat dari paksaan itu. Karena mencintai itu memerdekakan. Bagaimana mungkin kita akan ngomong kita mencintai siswa kita, mencintai jemaat kita, kalau kemudian kita tidak memerdekakan dia untuk berpikir. Malah atau memenjarakan. Iya, menurutku itu sih memenjarakan. Itu jauh dari kebenaran itu sendiri. Nah, Lim, nggak tahu, aku mau sebelum ke Pendeta Samuel. Di Islam itu, aku pernah di pesantren itu begini kan. Kebenaran itu sebenarnya mudah. Ada satu jargon dalam bahasa Arab itu kan ngomongnya begini. Istafti kolbak. Kalau kamu bingung, mintalah fatwa pada nuranimu. Bukan minta fatwa pada rasiomu. Kalau yang tadi disampaikan Silas, itu kan, oh kalau ini maka ini, kalau ini maka ini. Kalau itu kan sangat rasional banget. Tapi kalau kemudian kita meminta fatwa kepada hati nurani, atau nggak tahu ya, mungkin lebih intuisi, perasaan. Iya gitu kan. Kalau di hati nurani itu kan perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau kamu senang ada orang Kristen mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, maka kira-kira orang Kristen juga senang kalau kita mengucapkan Selamat Natal, karena ya itu tadi menggunakan hukum ini ya, hukum besi soal itu. Golden rule tadi. Itu golden rule-nya kayak gitu. Ya, kalau aku melihat gitu ya, ada banyak orang, ya ini konteks jemaat gitu ya, ada banyak jemaat, ya kita gitu ya, yang mencari kebenaran yang instan gitu ya. Padahal kebenaran itu sendiri yang tadi yang dicontohin teman-teman, kebenaran itu sendiri bukan soal hanya ini ucapin benar atau enggak, baik atau salah, dosa atau enggak dosa, tetapi ya dari pengalaman ada banyak jemaat juga yang mau jawaban dari pendeta ini instan, ini boleh enggak, ini dosa atau enggak, gitu. Banyak hal yang saya sharing ya, ini contoh aja gitu ya. Saya Pak Pendeta, saya sewa abonemen Netflix, tapi saya share 5 orang gitu, bayarnya 5 orang. Atau saya abonemen Zoom, tapi saya ya patungan sama yang lain gitu. Atau saya dapat link buku dari Gramedia gratis gitu ya, link yang yang ilegal gitu. Saya dapat buku-buku gratis itu. Boleh atau enggak secara Kristen gitu ya. Wah. Nah itu kan orang-orang minta kebenaran-kebenaran yang instan gitu. Tapi ya tadi Gus Aan bilang ya itu sejauh mana ada ketentraman di situ ya. Iya. Jadi kalau di dalam Kristen ya kalau tadi Gus Aan bilang ada hati nurani, tapi di kita karena kita ini ada Roh Kudus di dalam diri kita, dan Roh itu yang akan selalu mengingatkan kita. Roh itu roh yang ada di dalam diri kita yang selalu membawa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Itu yang akan menggiring kita gitu ya, yang akan bisa ya dengan hikmat juga, hikmat Roh Kudus itu juga yang bisa membawa kita ya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga yang seumur hidup tidak bisa kita jawab. Betul, ya soal ya kompleks ya kebenaran itu. Betul. Gitu. Saya mau tanya, boleh? Tentang kebenaran sih. Kan memang kebenaran pada intinya, kita tidak bisa mencari tahu kebenaran di kehidupan kita selanjutnya, dalam arti kehidupan kita. Nah, kadang orang-orang itu suka ini, kalau di internet saya lihat itu mulai banyak orang yang kayak kartu itu loh, tarot kalau mungkin tahu. Nah, itu tuh sebenarnya apakah kita tuh boleh mempercaya itu? Dalam arti yang kalau misalnya kita iseng-iseng ikut, pilih, kalau baik kita amini, kalau jelek kita lupakan.
Nah, itu Saya boleh kadang apa gitu. alasannya gimana? Mungkin teman-teman juga yang ada pernah iseng-iseng ikut seperti itu. Itu aja pertanyaannya. Silakan Pendeta Samuel. Ya, kalau dalam kekristenan ya kita Percayanya harus sama Tuhan. ya kita ya tidak mempercayai hal-hal itu kayak horoskop dan ya tarot sebagai ya itu beberapa bisa dianggap sebagai berhala yang menghalangi gitu ya. Tetapi ya itu balik lagi ya, yang tadi saya bilang gitu ya. Ada ketika kita mau menjawab itu ya kita perlu hikmat itu. Betul. Dari Roh Kudus untuk ya mana sih yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak kartu? Ya. Iya. Kehendak kartu atau bukan kehendak kita yang kita ucapkan ke Tuhan, tetapi kehendak Tuhan gitu ya buat kita. Ya, apalagi bukan lewat kartu itu gitu. Nah, dari diskusi kita tadi kita bisa sama-sama belajar bahwa internet dan sosial media ini juga bisa jadi kebaikan. Apalagi kita bisa lihat banyak konten-konten keagamaan yang juga bisa jadi berkat buat orang-orang gitu kan. Bisa menyampaikan informasi dengan seluas-luasnya dan instan yang tadi Pendeta Samuel juga sempat singgung. Nah, tapi kita juga mesti sadari bahwa di internet juga kita bisa menjumpai klaim-klaim bukan kebenaran. Kalau agama kebenaran, ini klaim-klaim pembenaran. Kayak tadi yang sempat Flo singgung tentang video-video tarot. Atau mungkin juga video-video yang mengklaim atas fakta-fakta yang ternyata juga bisa hoax gitu. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman khususnya buat Flo, Siras, dan juga Livia. Kira-kira kalian bisa nggak sih kasih tips buat teman-teman yang lain gimana sih kita bisa lebih bijak dalam menyerap informasi-informasi tadi tuh? Mungkin boleh mulai dari Flo dulu. Kalau dari saya, teman-teman saat melihat video seperti itu jangan langsung diterima mentah-mentah. Tentunya harus kita saring dan tentunya harus ada pendirian dulu yang teguh. Tapi saat kita menerima video tersebut dan kita ada goyah, pastikan kita bercerita ke orang yang benar. Agar kita tidak ke jalan yang salah. Itu aja. Itu. Siras? Kalau saya tips buat anak-anak muda sekarang ya gampangnya itu jangan gampang terpercaya. Jadi kalau udah ketemu hal-hal tersebut itu langsung jangan terpercaya, kayak menemukan video yang menandakan kalau masa depan bakal cerah, jangan percaya dulu, kita kan belum tentu cerahnya itu sampai kapan. Bisa aja sampai besok, habis itu sisanya nggak cerah kan kita nggak bisa gitu. Jadi nggak semua itu langsung dimasukkan ke otak atau dimasukkan ke hati, jadi kita tuh harus difilter dulu, di review dulu apakah ini benar. Kalau dicari dulu kebenarannya mungkin di buku atau di kitab atau mungkin orang-orang yang kita percayai gitu. Jadi nggak semua langsung dimasukkan di hati atau di pikiran. Kalau misalnya menurutku kan pasti setiap kita punya pendirian sendiri, dimana jangan seperti yang Kak Flo tadi bilang, jangan diambil mentah-mentah. Coba di-share juga, terutama kalau misalnya kita punya pertanyaan, misalnya ada satu ayat, jangan diterima mentah-mentah satu ayat itu sendiri, hanya demi untuk menjawab pertanyaan yang kamu cari dalam dirimu sendiri gitu. Jadi coba share ke orang lain, terus juga kamu berpegang teguh sama agamamu yang kamu pegang itu, pasti kan ada ajaran-ajaran lain gitu loh. Jadi jangan hanya satu kalimat itu kayak langsung menjawab semuanya gitu. Oh sih gitu. Dari mereka bertiga kita bisa belajar bahwa pentingnya kita menimbang-nimbang. Jangan asal percaya tapi kita coba cross check, kita gumulkan, kita refleksikan lah dengan bahasa yang umum gitu ya. Kita refleksikan. Oke, terima kasih buat teman-teman, dan untuk yang terakhir saya mau minta closing statement dari Gus Aan dan Pendeta Samuel tentang internet religion. Ya, silakan dari Gus Aan. Aku itu meyakini begini ya. Aku meyakini Islam itu kan ngomong soal kasih sayang, ngomong soal pembebasan, ngomong soal menjadi rahmatan lil alamin. Intinya adalah memberikan rahmat, memberikan berkat, tidak mengumbar kebencian. Aku itu selalu kayak gini, ketika menerima konten-konten apapun itu ya. Pertama aku akan menggunakan aspek apresiasi. Meskipun orang itu mau mengatakan, oh, kamu goblok, ini dan lain sebagainya. Itu pertama bahwa itu bisa jadi itu adalah utusan dari Tuhan yang dikirim
kepadaku untuk melakukan refleksi dan lain sebagainya. Yang pertama adalah soal apresiasi itu sendiri kan. Nah yang kedua, aku selalu meletakkan konten-konten itu dengan satu pikiran yang aku anggap sebagai apakah konten ini benar atau tidak. Itu indikatorku cuma satu kok. Apakah ini akan membawaku mengasihi orang lain atau tidak? Begitu. Mau itu dikutip dari Alkitab, mau itu dari Al-Quran, mau itu dari omongannya pengemis dan lain sebagainya. Ketika konten itu nyampe ke aku akan ngukur. Ini kalau aku baca, aku akan semakin memeluk semua orang atau justru aku malah membenci orang. Itu saja. Jadi kalau ternyata pesan itu dari manapun, mau dari Tarot, mau dari Alkitab, mau dari Al-Quran. Kalau ternyata itu membuatku malah semakin mengasihi, malah semakin bersetia kawan dengan apapun agamanya, apapun identitasnya. Aku merasa kalau dalam bahasa Kristen atau itu Roh Kudus atau kalau dalam bahasa Al-Quran itu Ruhul Kudus, bahwa jangan-jangan itu dari Tuhan gitu. Itu saja indikator yang aku pakai ya soal konten itu sendiri. Jadi tanyakan pada dirimu, apakah dirimu itu setelah membaca konten-konten itu makin memeluk banyak orang atau malah membenci. Itu saja. Ya kalau saya sedikit mau kembalikan ke istilah Wi-Fi yang tadi gitu ya, Wi-Fi tadi soal wireless fidelity. Yang fidelity itu yang artinya kesetiaan. Yang saya mau gambarkan sebagai penutup ya, sebagaimana kita membutuhkan kesetiaan Wi-Fi ada terkoneksi 24 jam, biarlah itu juga menjadi representasi kehadiran Allah buat kehidupan kita juga 24 jam buat setiap umat, apapun juga agama kita. Gitu. Dan kita percaya ya kalau kita butuhkan Wi-Fi itu setia sama kita punya juga Tuhan yang ya setia mendampingi dan menjaga kita. Itu saja. Oke, thank you buat teman-teman semua. Tadi kita sudah sama-sama simak diskusi bersama-sama dan kayaknya waktunya tidak cukup panjang untuk kita mendiskusikan ini. Tapi paling tidak izinkan saya untuk menarik benang merah dari apa yang telah tadi kita bahas sama-sama. Bahwa internet itu membuka mata kita, membuka perspektif kita. Bahwa kebenaran itu bukanlah sesuatu yang eksak. Kebenaran bukanlah hitam ataupun putih. Di mana yang satu benar, yang pasti yang satu salah. Tapi kita belajar bahwa kebenaran itu bisa kita peroleh dengan cakupan perspektif yang sangat luas. Dan internet menjadi salah satu bank data di mana kita bisa mendapatkan informasi dan menyimpulkan dan merefleksikan satu klaim sebagai kebenaran. Tadi Gus Aan sempat menyinggung bahwa kita harus memberi ruang kosong di mana kita bisa mengeksplor dan mendapatkan informasi seluas-luasnya. Maka dari itu izinkan saya mengutip sebuah quotes yang disampaikan oleh pemikir dari Yunani yaitu Sokrates yang pernah mengungkapkan demikian. Kebijaksanaan tertinggi adalah ketika kita merasa tidak tahu apa-apa. Dalam artian bahwa kita selalu memiliki kekeringan untuk terus belajar dan mencari tahu. Dan maka dari itu dari internet yang sangat luas informasinya ini, kita harus memiliki semangat belajar yang tinggi. Dengan demikian kita bisa menjadi bijaksana dan akhirnya kita bisa mengeksplor informasi yang beragam dan kita bisa memilah mana informasi yang tepat, yang benar, dan mana informasi yang termasuk hoax dan membawa kita pada pelencengan-pelencengan dalam kehidupan kita. Oke, kalau begitu sekian acara pilgrimage kita GKI Citraland di 2021 ini dan kita nantikan acara pilgrimage di masa-masa mendatang. Sekian diskusi kita dan obrolan kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga hari kita menyenangkan.